Budi Wirmawan, Angelika Sofidianti, Rizka Rindiana. kami akan menjelajah Gedung Indonesia Menggugah. Ayo ikut kami! Gedung Indonesia Menggugah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5, Kota Bandung. Letak Gedung Indonesia Menggugat ini tidak jauh dari Balai Kota Bandung. Awalnya, Gedung Indonesia Menggugat merupakan tempat tinggal warga Belanda yang dibangun pada tahun 1907. Lalu pada tahun 1917, bangunan ini beralih fungsi menjadi Landrat atau Pengadilan Pemerintah Kolonial Belanda. Nah, teman-teman, sebelum masuk gedung ini, alangkah baiknya kita isi pendaftaran dulu ya. Sini. Sekarang kita sedang berada di ruang tunggu para hakim sebelum dilaksanakannya persidangan Soekarno dan tiga rekannya dalam peristiwa Indonesia Menggugat. Ini merupakan tampak dari ruang tunggu para hakim dan jaksa sebelum melakukan persidangan dalam peristiwa Indonesia Menggugat. Nah, ini adalah tempat pentingnya, yaitu tempat persidangan. Dulu isinya Soekarno dan teman-temannya sidang di sini, teman-teman. Halo teman sejarah, kalian tahu nggak sih bahwa di gedung Indonesia Menggugat ini menggugat 4 orang, yaitu ada Insinyur Soekarno, ada Maskur, ada Soekarno-Hatta, dan Gatot Mangku Praja. Dan ada 2 pembelanya loh. Yang pertama ada Mr. Sastro Mulyono dan Mr. Sartono. Jadi, di sini merupakan di Gedung Indonesia Menggugat. Tahukah kamu? Ada fakta menarik loh di balik Gedung Indonesia Menggugat ini. Gedung ini dahulu kerap digunakan sebagai landrat atau tempat mengadili para pejuang kemerdekaan yang tertangkap dan memberontak terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, termasuk Presiden Soekarno. Dalam dakwaan di pertengahan tahun 1930, Presiden pertama Republik Indonesia ini melakukan pembelaan dengan pembacaan pledoi. Pembelaan ini berkaitan dengan penderitaan rakyat Indonesia yang berjudul Indonesia Kerajaan atau Indonesia Menggugat, yang tak cukup dibacakan dalam satu hari. Sampai akhirnya dilansir dari laman Kebudayaan Indonesia, Soekarno dan kawan-kawan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan di penjara Sukamiskin. Ternyata ada ruangan rahasia di Gedung Indonesia Menggugat, yaitu ruangan perpustakaan. Di sini kita bisa membaca buku-buku referensi mengenai peristiwa Indonesia Menggugat, peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa proklamasi, dan peristiwa Konferensi Asia Afrika. Wah, ternyata banyak ya buku-buku sejarah yang disimpan pada perpustakaan. Tapi selain penjelasan dari tempat Gedung Indonesia Menggugat, kita cari tahu yuk latar belakangnya. Diawali dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, Soekarno berhasil memperluas pengaruhnya kepada berbagai kelompok pejuang kemerdekaan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu terjadinya tuduhan karena Soekarno dan anggota PNI hendak menggulingkan Hindia Belanda dengan senjata, padahal menggunakan strategi kemerdekaan tanpa senjata. Sebelum melakukan sidang, Soekarno dan 4 rekannya pada tanggal 29 Desember 1929 ditangkap oleh kolonial Belanda di Yogyakarta
dan dipenjarakan di penjara Bancai selama hampir 1 tahun. Nah, itu merupakan gambar penjara Bancai nomor 5 tempat Soekarno dipenjarakan. Sebelum melakukan persidangan, Soekarno membuat teks pledoi Indonesia menggugat dan dibacakan pada 2 hari sebelum persidangan dengan semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan disidangkan pada tanggal 22 Desember 1930. Selanjutnya pada poin kedua, sikap yang dapat kita teladani dari Insinyur Soekarno. Yang pertama, memperkaya pengetahuan, budaya, dan semangat pemuda dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan seimbang, seperti tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, dan saling menghormati. Selanjutnya, pada poin ketiga, bagaimana kita sebagai pemuda untuk meningkatkan jiwa kebangsaan? Yang pertama, menumbuhkan jiwa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, membaca buku perihal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengembangkan pendidikan karakter, budaya, dan kebangsaan. Selanjutnya, biasanya hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Nah, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mengunjungi tempat bersejarah seperti Gedung Indonesia Menggugat. Sekian penjelajahan kita di Gedung Indonesia Menggugat hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.